Dan kita akan melanjutkan alur ceritanya. Diperlihatkan di malam hari si Gong Luyun mendapatkan kabar dan membuat dia emosi dan tidak tahu apa isinya. Singkat cerita, si Zhong Feng yang baru pulang dari kota Zhonghui dihadang oleh orang dari keluarga Sangguan, dan di situ juga ada Sangguan dia yang sebelumnya Zhong Feng hajar, dan terlihat dia tidak sendirian dan membawa pria misterius. Dan ternyata mereka berdua disuruh oleh orang dari kota Zuanwu untuk menghabisi si Zhong Feng, dan ternyata orang misterius tersebut bernama Sangguan Yue telah berada di ranah Profon Martial tingkat 1 dan langsung menyerang Zhong Feng. Dan ternyata si Zhong Feng salah menebak ranah orang tersebut. Ternyata orang tua tersebut sudah berada di ranah Profon Martial tingkat 5. Dan karena kekuatan Zhong Feng tidak dapat menahan serangan dari Sangguan Yue, seketika Zhong Feng terjatuh dari tebing air terjun. Dan dua orang yang berada di atas tidak mengejar karena mengira si Zhong Feng sudah mati. Dan usut punya usut, ternyata mereka berdua adalah orang yang disuruh oleh Gong Luyun, dan mereka langsung memberi kabar kepada Gong Luyun bahwa si Zhong Feng sudah mati. Singkat cerita, si Zhong Feng terbawa arus dan sampai ke dalam sebuah gua, dan di mana tempat tersebut sudah ada beberapa monster yang mati dan baru saja dibunuh. Dan Dandan menyuruh Zhong Feng untuk menghisap esensi monster tersebut. Dan tiba-tiba Zhong Feng dikagetkan dengan seorang spiritualis dunia yang berjubah abu-abu yang bertarung melawan harimau yang sangat besar. Dan ternyata dia seorang wanita, dan diperkenalkan wanita tersebut bernama Ziling. Dan terlihat Ziling dipojokkan oleh harimau besar tersebut dan membuat Zhong Feng turun tangan dengan membuat penghalang. Dan ternyata harimau besar tersebut adalah sebuah teknik yang memiliki kehidupan dan memiliki metode pewarisan, dan jika dia memilih seorang sebagai tuannya, maka kekuatan orang tersebut akan meningkat pesat. Dan ternyata Ziling terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan harimau besar tersebut. Jika dapat mengalahkannya, dia akan mewarisi teknik tersebut sebagai tuannya. Dan dikarenakan Zhong Feng menolong wanita tersebut, maka harimau tersebut menanyakan hasil dari kesepakatan mereka. Dan sontak saja harimau tersebut mengatakan bahwa mereka mungkin mempunyai kekuatan yang sama. Lalu harimau tersebut menyuruh mereka untuk bertarung dan pemenangnya akan menjadi tuannya. Dan seketika Zhong Feng tidak bisa bergerak dikarenakan tekanan dari Ziling tersebut. Dan Dandan langsung menyadari bahwa wanita tersebut mempunyai tubuh ilahi, yaitu tubuh istimewa yang diberikan oleh dewa. Dan hanya ada 1 dari 1 juta orang untuk orang seperti itu, guys. Dan Ziling langsung menyerah dikarenakan itu sebagai balas budi Zhong Feng yang menolongnya tadi. Dan Dandan mengatakan bahwa Zhong Feng, kamu sangat beruntung mendapatkan teknik ini. Dan seketika harimau tersebut menyuruh Zhong Feng untuk membuka penghalang dan terjadi pewarisan teknik. Dan Zhong Feng langsung berhasil mendapatkan teknik tersebut. Dan teknik ini bernama teknik pembunuh harimau putih, dan langsung mendemonstrasikan. Singkat cerita, Zhong Feng sudah mengetahui bahwa Gong Luyun lah yang menyuruh orang dari keluarga Sangguan untuk membunuhnya, dan membuat murid lain tahu sifat asli dari Gong Luyun ini, guys. Dan ketika itu Zhong Feng mengatakan kalau waktu 1 tahun itu terlalu lama dan bisa kita selesaikan sekarang. Lalu si Gong Luyun mengatakan bahwa Zhong Feng datang untuk cari mati. Dan seketika Gong Luyun tidak dapat menghindar dari pukulan si Zhong Feng dan membuatnya menjadi marah.
Dan terkejutnya Gong Luyun ketika Chung Feng memakai teknik penghalang, dan Chung Feng berhasil menjatuhkan Gong Luyun dengan sangat mudah. Dan tiba-tiba datang seorang yang bertopeng dan langsung menyerang Chung Feng, dan terjadi pertemuan yang sangat sengit, dan ternyata pria tersebut sudah berada di ranah Profund Martial tingkat 9 dan membuat Chung Feng terkejut karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, dan membuat Chung Feng bertukar tempat dengan Dandan. Tapi itu tidak cukup karena orang bertopeng tersebut sangat kuat dan Chung Feng pun terkapar seketika. Dan dimana diperlihatkan kalau Dandan juga terkapar dan mengatakan bahwa dia terlalu banyak menggunakan kekuatannya, jadi dia tertidur kembali dan menjadi telur lagi guys. Hahaha. Dan dimana pria bertopeng tersebut ingin menghabisi si Chung Feng dan dihalangi oleh ketua sekte dan juga gurunya, dan mengatakan jika terjadi apa-apa dengan anak itu, dia akan bermasalah dengan spiritualis dunia. Lalu pria bertopeng mengatakan bahwa perjanjian 1 tahunnya masih berlaku, dan kalau waktu itu tiba, Gong Luyun akan menghabisi si Chung Feng. Singkat cerita, di mana si Chung Feng yang diobati oleh gurunya, dan dia bertanya tentang jika dunia roh terkena cedera serius, berapa lamakah dia berhibernasi? Ucap gurunya, paling lambat 8-10 tahun. Dan Chung Feng langsung menanyakan siapa pria misterius tersebut, dan gurunya mengatakan jangan main-main dengan status orang tersebut. Dan gurunya mengatakan bahwa Chung Feng harus mencari pendukung, yaitu dengan bergabung dengan spiritualis dunia. Dan menjadi akhir dari cerita episode kita kali ini teman-teman. Dan kita akan melanjutkan alur ceritanya. Dan di mana Gong Luyun dibawa oleh pria bertopeng tersebut, dan diperkenalkan oleh pria bertopeng tersebut adalah Lin Ran, dan menanyakan kepada Gong Luyun apakah dia mau balas dendam karena dia sebagai tuan muda kota Xuanwu sudah dipermalukan di depan banyak murid di situ. Dan dikarenakan si Gong Luyun arogan dan sombong, sehingga dia meremehkan si Chung Feng dan berakhir dipermalukan, ujar si orang tua Lin Ran. Dan orang tua tersebut mengatakan bila si Gong Luyun berambisi maka dia akan dapat masuk karena Profund Martial tingkat 6 dalam waktu 1 tahun. Singkat cerita, dan tibalah saatnya Chung Feng berangkat ke Jiuzhou dengan gurunya, karena di sana gurunya ingin menjadikan Chung Feng seorang spiritualis dunia dan tentunya menjadi pendukung yang sangat kuat untuk Chung Feng. Dan sedikit informasi teman-teman bahwa spiritualis dunia menunggangi elang, dan itu menjadi ciri khas dari organisasi mereka. Dan oh ternyata Chung Feng dipeluk lagi oleh Xiaomi. Dan Xiaomi datang untuk membawa kepergian Chung Feng ke Jiuzhou dan membuat semua murid di sana merasa iri. WKWK. Dan ternyata sang Guanya yang kemarin Chung Feng kalahkan, dia datang lagi dan ingin melamar si Xiaomi. Mungkin dia belum tahu kalau si Chung Feng belum mati. Dan dalam waktu 1 bulan dia akan datang kembali untuk melamar Xiaomi dan menikah dengannya. Dan dikarenakan si Chung Feng tidak ingin Xiaomi sedih, dia langsung mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan berjanji dia akan mencarinya sebulan kemudian. Memang laki-laki gentle ya guys, hahaha. Lalu singkat cerita, si Chung Feng berangkat dengan gurunya di tempat untuk mencari pendukung Chung Feng dan menjadikannya seorang spiritualis dunia. Dan di mana mereka berdua telah sampai di kota Jiuzhou, dan Chung Feng menanyakan kenapa mereka memakai jubah berwarna putih seperti gurunya. Lalu gurunya menjelaskan bahwa jubah putih yang dia kenakan yang sama seperti mereka adalah spiritualis dunia tingkat rendah, dan masih ada jubah abu-abu seperti si Ziling, perempuan yang mempunyai tubuh ilahi, dan juga jubah yang berwarna biru teman-teman. Lalu dikatakan kalau spiritualis jubah abu-abu hanya ada 2 orang di seluruh benua King Shao, dan jubah biru hanya ada sedikit yang berada di kota Jiuzhou, dan membuat Chung Feng kaget. Dan gurunya berpesan jika dia bisa menjadi spiritualis dunia, maka tidak akan ada orang yang berani menyinggung atau menyentuhnya di Jiuzhou. Singkat cerita, terlihat sudah ada banyak orang dari berbagai sekte, dan kita diperlihatkan dengan menara Asuragos. Dan sedikit informasi teman-teman, bahwa dalam menara Asuragos terdapat 4 tingkatan, dan setiap tingkatan mempunyai
kesulitan masing-masing dan belum ada seorang pun yang mencapai tingkatan terakhir dalam 100 tahun terakhir dalam menara Asuragos tersebut, teman-teman. Dan terlihat gurunya Chun Feng ingin mendaftarkan Chun Feng untuk masuk ke dalam seleksi di menara Asuragos. Dan terlihat sekalipun gurunya adalah spiritualis yang disegani dalam sekte Asura Dragon. Dan di situ gurunya tidak berpengaruh apa-apa. Dan si Chun Feng tidak mendapatkan kuota untuk masuk ke dalam menara Asuragos. Dan ternyata yang boleh masuk ke dalam hanya orang dari organisasi spiritualis dunia dan klan Ji yang boleh masuk ke dalam. Dan dikarenakan seorang yang menjaga tempat pendaftaran tersebut arogan terhadap gurunya, Chun Feng langsung mencekik dan terlihat orang dari klan Ji menghampiri mereka dan dia bernama Ji Heng. Lalu Ji Heng mengatakan bahwa sekte mereka adalah sekte sampah dan sontak Chun Feng tidak terima dengan pernyataan yang dikatakan. Dan dia membandingkan dirinya dengan Chun Feng. Katanya, bandingkan denganmu, dia sudah seperti dewa. Dan membuat anggota dari klan Ji tertawa. Dan juga diperkenalkan oleh seorang yang bernama Ji Bufan. Dan tidak berlama-lama, si Chun Feng langsung mendaratkan pukulan ke Ji Heng. Dan sontak membuat Ji Heng tersungkur di bawah kaki Chun Feng. Dan Chun Feng mengatakan, dibandingkan denganmu, kau hanya seperti semut bagi Chun Feng. WKWKWK. Dan di mana ada seorang yang bernama Gubo yang merupakan anggota dari Asosiasi Spiritualis Dunia yang tertarik kepada Chun Feng. Dan akhirnya berkat Gubo, Chun Feng dapat masuk ke dalam menara Asuragos dan dia langsung berpamitan dengan gurunya. Lalu Gubo sedikit berbincang dengan Chun Feng bahwa di tempat tingkatan terakhir menara tersebut, dia akan bertemu dengan seorang misterius dan konon pria tersebut memiliki 3 mata merah dan rambut panjang serta gigi yang tajam dan terlihat seperti monster. Dan singkat cerita, Chun Feng masuk ke dalam menara tersebut dan sesampainya Chun Feng ke dalam, dia dikagetkan dengan dirinya berada di dalam air dan ternyata itu adalah lantai 2 dari tempat tersebut. Anehnya, hawa dingin yang sangat berbahaya tidak mendatangi Chun Feng dan malah menghindar dan membuat Chun Feng penasaran. Lalu sontak saja Chun Feng berhasil melewati tingkatan tersebut dan ketika Chun Feng baru tiba di tingkatan berikutnya, dia langsung dihadang oleh Ji Heng dan rupanya Ji Heng masih menaruh dendam kepada Chun Feng. Dan sontak saja dengan mudah Chun Feng mengalahkan Ji Heng dan kawan-kawannya dengan sangat mudah. Dan langsung menghajar si Ji Heng berkali-kali sampai dia jatuh dengan sendirinya. Dan ini merupakan akhir dari episode kita kali ini.